Oke, salam Fransiskus Pace Bene. Kita akan melanjutkan. Kalau sebelumnya itu kita bahas 1 sampai dengan 5, kita lanjutkan. Kita bahas nomor 6. Ya, nomor 6 itu mengenai bagan interaksi. Ya, bagan interaksi perekonomian terbuka atau biasa kita sebut mengenai siklus ya. Siklus RTK, RTP. Ya. Jadi RTK itu apa sih? RTK adalah rumah tangga konsumen. RTP itu adalah rumah tangga produsen. RTN itu adalah rumah tangga negara. Ya. Kemudian di sini ada pasar input, ada pasar output. Ya. MLN itu adalah masyarakat luar negeri. Ya. Kita bahas satu-satu ya. Apa yang dimaksud dengan pasar input? Pasar input itu adalah pasar yang menyediakan faktor produksi ya, yang dibutuhkan oleh rumah tangga produsen atau rumah tangga perusahaan. Jadi perusahaan itu bisa menghasilkan barang dan jasa, dibutuhkan input masukan, yaitu faktor produksi. Apa saja faktor produksi itu? Yang pertama itu adalah sumber daya alam, yang kedua itu adalah tenaga kerja. Jadi dibutuhkan tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga itu adalah modal. Jadi nggak cuma tenaga kerja, juga dibutuhkan modal juga ya untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang terakhir adalah kewirausahaan ataupun skill ya, yaitu menggabungkan dari ketiga faktor produksi tersebut. Faktor produksi tersebut itu berasal dari rumah tangga konsumen. Ya, jadi tenaga kerjanya dari rumah tangga konsumen, sumber daya alam yang miliki juga rumah tangga konsumen, modalnya juga dari rumah tangga konsumen. Kemudian entrepreneurnya atau wirausahaannya juga dari rumah tangga konsumen. Ya. Nah, setelah ada faktor produksi tersebut, ya diproseslah di rumah tangga produsen atau rumah tangga produksi atau rumah tangga perusahaan juga sama. Diproses menghasilkan pasar output sini berupa barang dan jasa. Jadi berupa barang dan jasa. Ya. Nah, barang dan jasa tadi dijual lagi kepada rumah tangga konsumen. Ya. Rumah tangga konsumen yang membeli juga bisa diimpor ke luar negeri. Namanya ke masyarakat luar negeri. Ya. Kemudian nomor 5, itu apa? Ini ada RTK, ini nomor 5 RTN rumah tangga negara. Berarti RTK di sini adalah memberikan kepada rumah tangga negara. Apa yang diberikan? Yaitu pajak. Jadi membayar pajak. Nanti balasannya adalah berupa fasilitas umum, kemudian subsidi dan lain-lain. Kita akan bahas di sini. Berdasarkan bagan interaksi di atas nomor 3. Nomor 3 berarti yang ini nomor 3. Nomor 3 itu menunjukkan apa sih? Berarti di sini adalah pasar output dan ada masyarakat luar negeri. Ingat, pasar output itu berupa barang dan jasa. Nah, kita lihat ya. Jawabannya A. Rumah tangga konsumsi membeli barang dan jasa. Benar, barang dan jasa. Tapi apakah yang membeli rumah tangga konsumsi dari rumah tangga produksi? Salah. Itu berarti yang nomor 2. Ya. Jadi RTP menjual barang dan jasa dibeli oleh rumah tangga konsumsi. Itu nomor 2 yang ditanyakan. Nomor 3 di sini. Berarti ada masyarakat luar negeri di sini. Berarti jawabannya salah. Yang B, rumah tangga produksi memakai faktor produksi dari rumah tangga konsumsi. Sudah salah faktor produksi. Karena di sini ada hubungannya dengan pasar output, berarti barang dan jasa. Berarti jawaban yang B salah. Jawaban yang C, rumah tangga konsumsi membayar pajak penghasilan ke rumah tangga negara. Membayar pajak berarti yang nomor 5. Ini membayar pajak. RTK membayar pajak kepada rumah tangga negara. Jadi jawabannya salah yang C. Ya. Yang D, rumah tangga produksi mengimpor faktor produksi. Salah, ini mengimpor. Berarti yang nomor 4 ini mengimpor. Ya. Impornya apa? Faktor produksi. Berarti input, pasar input. Yang ditanyakan di sini ada nomor 3, ada pasar output, berarti barang dan jasa. Ya.
Yang E, masyarakat luar negeri mengimpor barang dan jasa. Ini barang dan jasa. Jawabannya ini yang benar. Jadi jawabannya nomor 6 itu adalah yang E. Ya, itu yang benar. Berikutnya nomor 7. Ya, kita bahas nomor 7. Nah, tadi sudah Bapak kerjakan, tapi ternyata lupa Bapak rekam ya. Jadi ini mengulang lagi ya, nggak apa-apa kita ulang lagi. Jadi sini diketahui fungsi penawaran QS sama dengan setengah P ditambah 15. Apabila harga naik dari 10 menjadi 16, maka besarnya nilai koefisien elastisitas penawarannya adalah. Jadi yang ditanyakan di sini adalah koefisien elastisitas penawaran. Jadi kita harus tahu rumusnya. Rumusnya apa koefisien elastisitas penawaran? Rumusnya adalah untuk koefisien elastisitas penawaran. Jadi baik penawaran atau S ataupun permintaan atau demand itu sama rumusnya, yaitu delta Q per delta P kali P per Q. Delta Q itu adalah ya perubahan kuantiti atau jumlah barang, delta P adalah perubahan harga dikalikan dengan P. P itu adalah harga awal dibagi dengan Q. Q itu adalah jumlah barang awal. Nah, di situ sudah diketahui belum? Nah, di sini diketahui ada fungsi penawaran, diketahui ada harga naik berarti dari 10 ke 16. Nah, 10 itu asal berarti P1 ya, menjadi 16 berarti itu jadi P2. Berarti P1 P2 kita bisa mencari perubahannya. Tapi apakah Q-nya sudah diketahui? Belum. Maka kita harus mencari Q-nya. Cara mencari Q-nya mudah ya. Jadi caranya tinggal kita substitusikan P1 ini ke dalam fungsi Q-nya ini sini. Ya, kita cari satu-satu. Yang pertama, B1-nya 10 ya. Kita masukkan ke dalam fungsi penawaran, Q sama dengan setengah P tambah 15. Kita masukkan P1-nya 10 ya, kita masukkan di sini 10 dan Q1-nya hasilnya adalah 20. Ya. Setengah kali 10 itu 5. 5 tambah 15 20. Berikutnya adalah yang P2. Ya, P2 ini. Ya, kita mau mencari Q2. Ya, kita masukkan P2-nya ke dalam fungsinya. Sama kayak tadi. Q sama dengan setengah P tambah 15 setengah P. P-nya P2 tadi 16 tambah 15. Hasilnya Q2-nya adalah 23. Jadi Q1-nya ketemunya 20, Q2-nya 23. Nah, sudah bisa kita cari. Ya. Caranya adalah kita masukkan ke dalam rumus yang tadi yang Bapak beritahu tadi mengenai elastisitas penawaran. Delta Q, perubahan Q. Ya, Q-nya dari 20 ke Q2 23. Perubahannya berapa? Ada perubahan atau selisihnya 3. Maka kita masukkan 3 di sini. Ya, delta P berarti perubahan P dari 10 ke 16, perubahannya berapa? 6. Maka kita masukkan 6 di sini. Dikali dengan P per Q. P itu harga. Harganya di sini berapa? 10. Ya, harga awalnya maksudnya ya. Harga awalnya 10, kita masukkan di 10. Q itu udah jumlah barang awalnya. Q1-nya berapa? 20. Kita masukkan di sini 20. Berarti 3 per 16 dikali 10 per 20. Nah, 10 per 20 kita sederhanakan jadi setengah. Berarti 3 per 6 dikali setengah. Hasilnya adalah 3 per 12. 3 per 12 kita sederhanakan jadi 1/4. 1/4 kita buat desimal, hasilnya adalah 0,25. Jadi jawabannya koefisien elastisitas penawarannya adalah 0,25. Berarti jawabannya adalah yang A. Berikutnya nomor 8. Ya, nomor 8 itu mengenai titik keseimbangan. Nah, kita harus tahu konsepnya. Apa yang maksud dengan titik keseimbangan? Titik keseimbangan ini berarti perpotongan. Nah, kalau kita buat kurva perpotongan apa? Permintaan dan penawaran. Permintaan itu D, penawaran itu S. Perpotongannya inilah namanya titik keseimbangan. Nah, di matematika sebenarnya ada ya namanya titik keseimbangan ya, yaitu perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y. Ini adalah sumbu D dengan sumbu S. Nah, di sini ya, perpotongan berarti antara D sama S itu sama, P-nya sama, Q-nya sama.
Jadi dibuat D sama dengan S. Ya. Kalau mencari ini D sama S, maka kita cari. Kalau di sini sudah QS, berarti kita harus cari QD-nya. Ya, kita cari fungsi permintaannya karena fungsi penawarannya sudah diketahui. S itu supply atau penawaran. QD-nya belum diketahui. Di sini diketahui aja. Ya, harga sama unitnya. Ini yang sebagai cara mencarinya. Yang diketahui sini harganya ya, berarti harga awal berarti P1 ya, P1 4, barang yang diminta 2 unit berarti jadi Q1. Kemudian ketika harga berubah berarti jadi P2 ya, P2-nya 2, barang yang diminta 9 unit berarti ini adalah Q2. Ya. Jadi diketahui seperti itu, maka cara mencarinya sama seperti kalian belajar matematika untuk mencari fungsi. Ya, caranya ya X kurangi X1 per X2 kurangi X1 sama dengan Y kurangi Y1 per Y2 kurangi Y1. Karena kalau di ekonomi itu adalah P sama Q, maka tinggal diganti, X-nya diganti. Ya, X itu diganti dengan Q, ya. Jadi fungsinya seperti ini. P kurangi ya, P kurangi P1 per P2 kurangi P1 sama dengan Q kurangi Q1 per Q2 kurangi Q1. Ini boleh dibalik, mau Q duluan nggak apa-apa, P-nya belakangan, silakan, sama saja. Jadi fungsinya seperti itu, mencari fungsi. Tinggal kita masukkan P1-nya di sini ketahui 4, kita masukkan di sini 4, ya. Kemudian P2 kurangi P1, P2-nya itu adalah 2, 2 kurangi 4, ya, 2 kurangi 4, seperti ini. Q kurangi Q1, ya. Q1-nya berapa? Q1-nya adalah 2. Berarti Q kurangi 2 per Q2 kurangi Q1. Q2-nya 9 kurangi 2. Seperti ini. Nah, kita masukkan ke sini. Kita sederhanakan. P kurangi 4. 2 kurangi 4 itu berapa? 2 kurangi 4 itu adalah minus 2. Jadi minus 2 sama dengan Q kurangi 2 per 9 kurangi 2 itu hasilnya 7. Kurangi 7. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini tinggal kali silang. Ini kalikan sini, ini kali sini. Nah, kita kali silang. Jadi kita buat berarti 7 ya, biar mudah, kurung buka P kurangi 4 kurung tutup. Nanti dikalikan. Minus 2 sama dengan minus 2 Q kurangi 2. Kasih kurung buka kurung tutup. Seperti ini. Baru dikalikan 7 kali P 7P. 7 kali minus 4 sama dengan minus 2 8. Minus 2 kali Q, minus 2Q. Minus 2 kali minus 2 sama dengan 4. Hasilnya seperti ini. Baru kita akan cari Q ya, karena depannya sini Q. Maka kita nanti carinya depannya Q. Maka kita pindahkan 4-nya ke sebelah kiri. Jadi 7P dikurangi 28 pindah. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi di sini ya, sudah sampai di sini ya. Ya. Maka kita pindahkan ke sebelah sini, yaitu 7P dikurangi 32 sama dengan minus 2Q. Ya, kita buat karena di sini depannya Q, maka kita buat di sini depannya Q dengan cara kita bagi semuanya ke dalam minus 2. Jadi 7P dibagi minus 2 hasilnya minus 3,5P. 7 bagi 2 itu kan 3,5 ya. Tinggal minus, kemudian minus 32 dibagi minus 2 ketemunya 16, min 2Q dibagi minus 2 sama dengan QD. Nah, sudah ketemu. Nah, kalau sudah ketemu kita masukkan ya, D sama dengan S ya, untuk jaga keseimbangan. Kita masukkan fungsinya. Fungsi permintaan ini adalah ini, kita masukkan ke sini. Fungsi penawaran sudah diketahui, kita masukkan sini ya. Setelah dimasukkan, P-nya jadikan 1, yang enggak ada konstantanya kita jadikan ke kanan juga ya. Jadi minus 3,5P kurangi 2,5P sama dengan 10 kurangi 16. 10 itu dari mana? Dari ini. 16 dari sini kita pindahkan jadi minus. Oke. Minus 3,5P dikurangi 2,5P, itu hasilnya minus 6. 3,5 tambah 2,5. Oke, yang bingung ya, 3 tambah 2 itu 5. Setengah tambah setengah 1. 5 tambah 1 6. Jadi minus 6P. Ya, sama dengan 10 kurangi 16 itu sama dengan minus 6. Berarti P-nya sama dengan 1. Berarti sudah ketemu P-nya sama dengan 1. Ya. Berikutnya adalah ya, kita cari Q-nya. Kita boleh memakai ya fungsi penawaran boleh, fungsi permintaan juga boleh. Silakan yang mana.
Bapak cari pakai fungsi penawaran karena mudah, nggak ada minusnya ya. Jadi kita masukkan di sini, kita substitusikan Q sama dengan 2,5 P. P-nya itu sudah diketahui tadi 1, tinggal dimasukkan sini 1 ditambah 10, hasilnya 2,5 tambah 10, berarti Q-nya sama dengan 12,5. Jadi sudah diketahui ya, Q-nya 12,5, P-nya 1. Sehingga jawabannya mana? Apakah jawabannya A atau C? Ini apa sudah centang jawaban C. Kenapa seperti itu? Ya, harus tahu konsepnya. Kayak tadi Bapak katakan bahwa kalau di matematika itu ada sumbu vertikal, ada sumbu horizontal. Sumbu horizontal itu di matematika itu adalah X, sumbu vertikalnya adalah Y. Sedangkan di ekonomi itu kebalik. Ekonomi itu sumbu horizontalnya adalah Q, vertikalnya adalah P. Jadi kalau di matematika itu X baru Y, berarti di ekonomi Q baru P. Berarti kita cari Q-nya dulu, Q 2,5, 12,5. P-nya itu 1. Berarti titiknya adalah 12,5 titik 1. Sehingga jawabannya adalah yang C. Mudah ya. Berikutnya adalah nomor 9. Nomor 9 ini bagi negara Indonesia pemanfaatan energi menjadi masalah yang sangat serius apalagi dalam 5 tahun terakhir harga bahan bakar minyak mengalami kenaikan sehingga mengganggu tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum. Cara pemerintah mengatasi masalah di bidang ekonomi dalam jangka panjang. Ini jangka panjang ya. Oke, yang pertama adalah mengeksploitasi secara besar-besaran sumber energi yang ada. Kalau dieksploitasi secara besar-besaran maka semakin langka. Berarti salah. Ya. Mengimpor BBM dari negara tetangga dalam jumlah besar. Ini bisa untuk Untuk harganya biar tidak stabil ya, untuk menurunkan harga. Tapi ini dalam jangka pendek karena ditanyakan di sini ada jangka panjang. Berarti ini salah karena ini jangka pendek. Mengimbau atau mengeluarkan undang-undang larangan pemakaian BBM. Ini berbahaya ya. Ya, kalau dilakukan berarti semua kendaraan tidak bisa ya beroperasi. Ya, berhenti semuanya. Ya, tidak. Berarti ini salah. D. Mencari sumber daya energi alternatif yang ada di dalam negeri. Nah, ini yang benar. Ya. E. Melakukan subsidi bagi pengusaha yang berorientasi ekspor. Salah. Ya. Jawabannya adalah yang D. Mencari alternatif energi yang baru. Pokoknya pernah mendengar ya, sekarang Indonesia menggalakkan energi listrik. Ya, kenapa? Karena untuk listrik ya itu bisa dipenuhi di dalam negeri. Ya, ada pembangkit tenaga air ya dan lain-lain. Jadi lebih menghemat ya, tidak mengeksploitasi. Untuk nomor 10 ya itu mengenai ya konsep-konsep mengenai pendapatan nasional. Jadi untuk nomor 10 kita akan bahas pada pertemuan berikutnya ya. Bapak minta coba kalian kerjakan dulu nomor 10 ya, nanti kita akan bahas pas kita pertemuan. Oke, Bapak akhiri. Salam Fransiskus Pace ini.